Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys dengan saya Saiful Arifin dalam channel YouTube Saiful Arifin 7481. Dan channel YouTube kali ini akan membahas tentang firqah dalam Islam dalam buku KNO-an yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, lihat pembahasan selengkapnya hanya di channel YouTube saya ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke kerabat teman Anda masing-masing. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian firqah. Pengertian firqah ini ada dua, pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Apa itu pengertian secara etimologi? Pengertian etimologi itu artinya bahasa, secara bahasa. Sedangkan pengertian terminologi itu adalah pengertian secara istilah. Jadi langsung aja ke poinnya, yaitu pengertian secara bahasa mengenai firqah. Itu apa sih? Firqah berarti kelompok, rombongan, kumpulan, atau golongan. Itu menurut secara bahasa. Kemudian muncul kata firqah, berarti selai atau pisah atau putus. Sedangkan menurut Profesor Kiai Haji Aqil Siraj MA dalam bukunya Ahlussunnah wal Jamaah alias disingkat Aswaja, dan lintas sejarahnya mengartikan firqah sebagai faksi politik. Ini menurut Aqil Siraj ya guys. Sedangkan secara terminologi atau istilah mengenai tentang firqah berarti golongan atau kaum yang mengikuti pemahaman atau pendapat yang keluar dari pemahaman jamaah muslimin atau as-sawadul a'dzam, dan mereka kemudian memisahkan diri dari ikatan keumatan dalam Islam. Itu menurut secara istilah. Sedangkan menurut Muhammad Idrus Hamri menyatakan pendapatnya mengenai firqah adalah orang-orang yang bercerai-berai dan memisahkan diri dari golongannya. Itu pengertian firqah. Lalu apa sih penyebabnya kok bisa muncul firqah dalam Islam? Oke guys, kita lihat saja pembahasan selengkapnya ya. Oke, penyebab munculnya firqah dalam Islam itu apa sih? Sudah menjadi realita sejarah di kalangan umat Islam. Tercatat adanya firqah karena satu sama lain saling berbeda paham dan berbeda pendapat. Ya sih, emang berbeda pendapat itu indah, tapi jangan dipermasalahkan pendapat yang satu dengan yang lain. Kita kan negara Indonesia berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyannya ya guys. Maaf jika semboyannya itu agak lucu. Sampai mana? Oh, berbeda paham. Oh ya, berbeda paham dan sulit untuk dipersatukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya firqah di kalangan umat Islam. Faktor yang menyebabkan lahirnya firqah tersebut antara lain: 1. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. Ini dulu di masa sahabatnya Nabi Muhammad. Semangat ijtihad di kalangan sahabat ini telah menyebabkan perbedaan pandangan di antara para sahabat. Ijtihad dalam Islam sangat dianjurkan, sebab bagi yang benar dalam ijtihadnya dia akan memperoleh 2 pahala. Sebaliknya, bahkan sebaliknya, jika salah dalam ijtihadnya dia akan memperoleh 1 pahala.
Karena itu, perang Jamal yang melibatkan Aisyah dan Ali bin Abi Thalib serta perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah adalah bagian dari usaha ijtihad para sahabat. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua itu adalah fanatisme kesukuan bangsa Arab. Di masa Rasulullah, fanatisme kesukuan bangsa Arab ini dapat direndam, dapat dicegah. Karena pada hakikatnya ajaran Islam sangat menentang segala bentuk fanatisme. Hal ini berlanjut sampai masa pemerintah Utsman. Baru di masa akhir pemerintahannya, kekuatan fanatisme itu bangkit kembali dengan timbulnya pertentangan Bani Umayyah dan Bani Hashim. Berarti di faktor penyebab yang kedua ini di Indonesia itu sudah terjadi, sudah ada fanatisme dengan agama Islam, malah mengkafirkan antara satu sama lain, seperti video yang pernah viral sampai sekarang ini, mengkafirkan satu sama lain. Itu kan tidak baik ya guys. Penyebab kemunculannya firqah yang ketiga itu adalah perebutan jabatan khalifah. Perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan posisi Rasulullah dalam memimpin umatnya telah timbul sejak beliau wafat. Tetapi pada saat itu pertentangan dapat diredam, dapat dicegah karena kekuatan iman dan rasa toleransi yang sangat besar antara sesama para sahabat. Akan tetapi pertentangan itu tumbuh kembali dan semakin tajam pada masalah apakah jabatan khalifah itu menjadi hak dari semua unsur dalam kabilah Quraisy atau keturunan tertentu saja, bahkan hak setiap umat Islam. Ini juga ada di Indonesia. Oke, yang keempat, penyebab yang keempat adalah propaganda dan fitnah yang ditebarkan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta Yahudi dan Yaman. Pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Dia datang ke Madinah dengan harapan dapat sambutan besar, namun perjalanannya itu meleset. Tidak ada sambutan sama sekali sebagaimana yang dia harapkan. Hanya dia itu kecewa dan menyebarkan berita hoak itu. Dan ini pun sudah terjadi di Indonesia. Abdullah bin Sabah mengambil sikap beroposisi dengan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dia membuat propaganda kebencian kepada Utsman sehingga timbul huru-hara dan menyebabkan Khalifah Utsman terbunuh. Dari sinilah mulai muncul perbedaan yang cukup tajam hingga menyebabkan peperangan dan perpecahan kesatuan umat Islam. Di antara penyebab yang saya bacakan atau bahas, di manakah penyebab yang sering terjadi di Indonesia? Komentar di bawah ini ya guys. Oke, pembahasan di episode selanjutnya itu mengenai tentang macam-macam firqah Islam dan itikadnya. Seperti apakah pembahasannya? Oke, sekian dulu dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ya guys, karena subscribe itu gratis. See you dan goodbye.